sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada kabar gembira untuk kita semua. Kami mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di Bali pada hari Jumat 25 November 2022. Bersama para pengisi Fresh Juice antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, dan para pengisi Fresh Juice lainnya. Dengan door prize utama, 2 buah handphone, 1 rice cooker, 1 blender jus, dan siarah gratis ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour di tahun 2023. Acara juga dilanjutkan dengan siarah Fresh Juice pada tanggal 26 November 2022 dengan door prize utama siarah gratis ke Turki bersama Renata Travel. Untuk pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu donatur untuk sumbangan kaos Fresh Juice dari Human Greatness Bandung. Adapun kaos Human Greatness ini bisa didapatkan di marketplace yang tersedia. Sebagai informasi tambahan, ulang tahun Fresh Juice yang berikutnya baru kita akan adakan 5 tahun lagi di tahun 2027. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan Fresh Juice hari ini, Rabu 2 November 2022 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, tanggal 2 November, bertepatan dengan peringatan arwah untuk semua orang beriman. Saya akan membacakan Injil hari ini, Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40 dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, hidup hanya seperti uap. Pada hari ini kita semua mengenang arwah semua orang beriman. Pikiran kita tertuju kepada
kaum keluarga, sahabat, kenalan yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Dan kini mereka sudah pergi mendahului kita semua. Kita tentu masih merindukan kehadiran mereka. Doa-doa kita pada hari ini tertuju kepada Tuhan untuk mereka, karena mereka juga masih menantikan keselamatan di api penyucian. Mereka masih merindukan saat yang tepat untuk bisa bergabung bersama para kudus di surga. Karena itu, doa-doa kita, apalagi pada hari ini, sangat penting bagi mereka. Kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk mengenang mereka semua sambil mendoakan dalam doa-doa singkat yang populer di dalam gereja Katolik. Misalnya doa ini, moga-moga jiwa orang-orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Atau doa dari Fatima yang terkenal, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkan jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Itu doa-doa sederhana yang populer yang selalu kita ucapkan, kita doakan. Dan kiranya hari ini kita doakan dengan penuh iman. Dan Tuhan pasti mendengarkannya. Terutama untuk sanak keluarga, sahabat dan kenalan kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya pernah diminta untuk merayakan misa requiem di sebuah rumah duka. Sambil menyiapkan perayaan misa, saya mendengar sebuah lagu yang diputar beberapa kali di rumah duka itu. Lagu itu berjudul Right Here Waiting dari Richard Marx yang sukses dirilis sekitar tahun 2010. Saya sendiri menjadi tertarik dengan lirik dari lagu itu. Ada satu bagian yang saya kutip di sini. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, aku akan di sini menunggumu. Apapun yang harus aku korbankan, bagaimanapun hancur hatiku, aku akan di sini menunggumu. Tentu ini lagu yang sangat romantis. Tetapi lagu itu diputar di rumah duka dan membuat saya berpikir, wah, rasanya rumah duka itu sedang mengatakan pada semua orang yang meninggal dan yang sedang melayat bahwa rumah duka itu tetap menanti kehadiran kita semua. Saudara maut itu sedang menanti kehadiran kita. Dan pada saat yang tepat, kita juga akan meninggal dunia. Kita juga yang diberikan Bapa akan datang kepada Yesus Kristus, putranya. Hidup kita itu sementara saja. Hidup kita di atas dunia ini, ya, seperti uap yang cepat hilang. Rumah duka sedang menanti saat di mana hidup kita itu diubah, bukan dilenyapkan. Saya mengingat perkataan Santo Yakobus dalam suratnya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4:14. Hidup kita ini sangat sementara, seperti uap yang sebentar saja hilang. Dan itu betul. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya fana. Dan kita hanya menantikan keabadian
yang akan datang. Atau seperti yang dikatakan oleh Santo Petrus dalam suratnya, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga itu menjadi gugur. Pagi, bunga itu mekar, sore sudah menjadi layu. Surat Santo Petrus, bab 1 ayat 24. Saya berpikir bahwa kita semua sambil mengenang sanak keluarga, sahabat kenalan yang sudah dipanggil Tuhan dan sedang menantikan kebahagiaan abadi, kita semua dikuatkan oleh Tuhan melalui sabdanya yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Di dalam rumah ibadat di Kapernaum, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua yang diberikan oleh Bapa kepadanya akan datang kepadanya, dan Dia tidak akan membuang kita. Ini merupakan konsekuensi dari tugas perutusan Yesus, yakni melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Kehendak Bapa adalah menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Dan bahwa Yesus Tuhan kita juga akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Perkataan Yesus ini membangkitkan rasa optimisme yang luar biasa kepada kita. Apapun hidup kita, siapapun diri kita, kita adalah milik Bapa. Dan bahwa Bapa sendirilah yang membawa kita untuk datang kepada Yesus. Untuk bisa diselamatkan, untuk bisa dibangkitkan, dan bahwa kebahagiaan abadi akan Dia berikan kepada kita. Kematian adalah saat di mana Bapa menyerahkan kita kepada Yesus Kristus Putranya. Kematian adalah saat di mana kita datang kepada Yesus, dan bahwa Dia sendiri tidak akan membuang kita. Dia tidak akan menolak kita. Saudara-saudariku, maka apa yang harus kita lakukan? Hidup ini hanya seperti uap. Hidup ini sementara saja. Kita semua akan mati. Saudara maut akan menjemput kita. Dan itu sudah dialami oleh sanak keluarga kita, sahabat kenalan, dan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil, yang kita kenang pada hari istimewa ini. Kita tentu melalui bacaan-bacaan kitab suci, terutama Injil hari ini, membantu kita untuk memiliki hati yang penuh syukur. Kita perlu bersyukur atas kasih dan kebaikan Allah Bapa yang memiliki diri kita. Dan juga Dia yang memberikan kita kepada Yesus Putranya untuk diselamatkan. Dia tidak hanya memiliki kita, Dia juga memberikan kita kepada Yesus Putranya untuk diselamatkan. Kita perlu berterima kasih kepada Yesus Kristus, Putra Bapa, yang mengikuti kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah menyelamatkan kita dalam Roh Kudus. Kita juga diminta untuk mengikuti kehendak Bapa, yakni melihat dan percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah. Melihat dan percaya berarti mengasihi Yesus sampai tuntas. Ini adalah jalan bagi kita untuk mencapai keselamatan. Maka dua kata yang penting di sini adalah melihat dan percaya, yang tentu sama-sama merujuk pada kemampuan kita untuk mengasihi Allah dengan tulus hati. Pada hari ini, kita semua juga diajak untuk melihat ke depan yang tidak dapat dijangkau dengan mata tubuh kita, tetapi hanya bisa dengan mata iman kita, mata rohani kita.
Sebuah tempat yang sedang menanti kehadiran kita untuk mengalami keabadian. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia tidak akan menolak hidup kita. Dia tidak akan menolak kehadiran kita. Dia berkata, "Aku tidak akan membuang engkau. Aku menyelamatkan engkau. Aku akan berikan hidup abadi kepadamu." Betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi kita. Kita tak henti-hentinya harus bersyukur kepada Tuhan. Maka ini adalah hari yang tepat. Kita bersyukur pada Tuhan atas kasih dan kebaikannya. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kaum beriman yang sudah dipanggil untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Marilah berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami adalah milik-Mu. Engkau juga memberikan pada kami Yesus Kristus Putramu. Dan Dialah yang menyelamatkan kami. Bantulah kami untuk bertobat dan membaharui hidup kami. Kami berdoa, semoga Engkau menerima saudara-saudari kami, kaum beriman yang sudah meninggal ke dalam tangan kasih-Mu. Dan berikanlah kepada mereka kebahagiaan abadi yang mereka harapkan. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami yang berdosa ini. Doakanlah saudara-saudara kami yang sudah dipanggil oleh Bapa kehadiratnya, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 November 2022. Terima kasih kepada Romo John Labah untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, salam Fresh Juice.